Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Dan apa kabarnya juga buat teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini aku mau masak, jadi ya udah aku ambil aja bahan-bahannya gitu di dalam kulkas. Dan di sini yang mau aku masak itu oseng pare gitu ya teman-teman. Jadi kepingin gitu kan, karena udah lama banget nggak pernah makan lagi osengan pare. Jadi ya udah di kali ini, di pagi ini akunya mau masak osengan pare. Dan juga untuk parenya itu aku mau campur-campur sama udang papai gitu, karena ada sisaan gitu kan di dalam kulkas udang papai kayak sedikit banget gitu ya teman-teman. Sayang aja gitulah nggak dimasak, daripada nanti kelamaan dianya rusak gitu kan. Jadi ya udah aku campur-campur aja. Dan itu tadi juga aku mau goreng ayam untuk Ralin, karena requestnya dia mau ayam goreng tepung gitu. Jadi karena berhubung ayamnya itu aku simpannya di freezer jadi beku gitu kan, jadi ya udah aku rendam aja dulu untuk si ayamnya pakai air. Dan di sini lanjut akunya itu mau goreng ikan, karena aku lagi kayak nggak kepingin gitu ya teman-teman mau makan ayam. Jadi ya udah aku gorengnya ikan layang aja beberapa gitu untuk aku secukupnya. Dan di sini juga selain untuk si parenya itu campurannya pakai udang papai, di sini juga aku pakein kembang turi gitu ya teman-teman, karena waktu itu aku ada beli di tukang sayur pas kebetulan aku lihat gitu kan, tukang sayurnya itu jual kembang turi, jadi aku beli sedikit. Dan ini tuh juga untuk kembang turinya itu udah aku masak gitu ya sekali, jadi sisanya ini ya udah aku campur aja juga ke parenya, daripada nanti kelamaan di kulkas rusak gitu ya kan, sayang gitulah ya. Jadi ya udah dicampur-campur aja sama si parenya. Oh ya, gimana juga nih buat teman-teman semua yang para ibu rumah tangga, apakah masih selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya? Yang pastinya harus tetap semangat dong ya teman-teman. Tapi balik lagi sih, semangat nggak semangat kerjain pekerjaan rumah itu tetap harus dikerjain ya kan, karena itu tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Dan tetaplah semangat untuk semua para ibu-ibu rumah tangga dalam mengerjakan semua pekerjaan rumah. Nah, oke, lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Jadi di sini untuk parenya mau aku belah dua dulu dan dibuang untuk bijinya. Terus nanti habis selesai dibelah-belah dan dibuang bijinya, ya udah tinggal diiris-iris aja gitu kan untuk si parenya. Kayak iris-iris tipis gitu, tapi nggak juga sih terlalu tipis ya, sedang-sedang aja lah ya untuk irisannya. Dan nanti habis selesai diiris mau aku remes-remes menggunakan garam supaya rasa pahitnya itu berkurang gitu ya teman-teman. Karena memang kalau misalnya pare ini yang rasanya itu pahit banget, aku juga kurang suka gitu ya, nggak tahan gitu untuk makannya. Jadi makanya juga aku itu ngeremes pakai garam supaya ya itu tadi mengurangi rasa pahitnya. Bahkan kalau misalnya lama gitu ya kita ngeremesnya pakai garam, bisa sama sekali hilang gitu ya teman-teman untuk si pahitnya. Tapi di sini sih nggak juga yang begitu lama. Aku ngeremesnya sedang-sedang aja lah gitu, biar masih ada terasa pahit sedikit tapi nggak yang pahit banget gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini ya teman-teman. Untuk perbumbuan osengnya itu seperti biasa aja lah ya, aku menggunakan bawang merah, bawang putih. Cuman untuk bawang merah, bawang putihnya ini aku pakainya agak banyakkan dikit supaya enak aja. Dan di situ juga aku gunain cabai keriting kayak 3 cabai. Sebenarnya sih kepinginnya itu pakai cabai yang kecil-kecil itu kan supaya pedas gitu, mau bikin pedas-pedas. Tapi ingat lagi untuk lambung lagi nggak sehat gitu ya teman-teman, lagi nggak bersahabat, asam lambung lagi kumat gitu kan. Jadi ya udah deh, nggak usah aja pakai cabai yang kecil-kecil itu kan, biar nggak terlalu pedas banget. Jadi ya udah deh pakai cabai keriting aja gitu. Nah, ini tuh sudah selesai aku yang ngeremes-ngeremes untuk si parenya. Jadi ya udah jangan lupa buat dicuci sampai bersih banget ya teman-teman, karena kalau nggak bersih nanti rasanya itu agak asin banget gitu ya, karena kan lumayan menggunakan garam. Dan juga nanti untuk rasa pahitnya juga nggak terlalu hilang gitu kan kalau nyucinya nggak terlalu bersih.
Dan di sini juga aku lanjut buat nyuci-nyuci untuk perbahanan yang lainnya juga. Nah, di sini untuk ayamnya alhamdulillah yang bagian atas itu sudah mau mulai copot gitu ya teman-teman, udah bisa copot gitu. Jadi ya udah aku ambil aja beberapa gitu secukupnya untuk ralin, dan sisanya lagi aku masukin ke dalam kulkas lagi. Lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sini untuk ikan layangnya udah matang, jadi ya udah disalin aja ke piring. Dan di sini aku mau lanjut lagi buat gorengin ayamnya. Jadi sini ayam tepungnya itu pakai tepung serbaguna aja. Tapi sebelum tepungnya itu dimasukin, akunya itu udah campurin ayamnya itu menggunakan bumbu racik. Tujuannya itu supaya tambah gurih aja untuk si ayam tepungnya. Dan kalau aku itu buat ayam tepung, caranya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk tepungnya itu keringan, karena aku nggak suka kalau tepungnya itu basah. Soalnya kalau tepung serbaguna yang aku pakai ini, sepengalaman aku gitu ya, selama makai tepung serbaguna yang aku pakai untuk ayam tepungnya ini, kalau misalnya tepungnya itu basah, dia itu kalau sudah dingin kayak ada beberapa jam gitulah ya, nanti bakalan si ayamnya itu blenyek gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak suka kalau misalnya tepungnya ini kering yang aku goreng tadi. Biasanya sampai sore pun untuk si ayamnya itu keadaannya masih lumayan kriuk gitu. Memang sih untuk tepungnya itu nggak begitu tebal gitu ya hasil gorengannya, cuman ya tetap enak dan renyah gitu, dan gurih lah ya pastinya karena tadi ditambahin sama racik ayam. Oke, lanjut aja lagi ya teman-teman untuk ke videonya. Nah, di sini selagi nunggu ayamnya itu dimasak di tungku sebelah, jadi aku lanjut aja untuk tungku sebelahnya mau oseng si parenya supaya cepet aja selesai dalam proses aku memasak, karena juga perut ini lumayan udah lapar gitu kan. Jadi ya udah aku lanjut untuk oseng-oseng si parenya. Dan di situ juga untuk bawang merah, bawang putihnya udah aku iris-iris sama cabenya, iris-iris aja lah ya, nggak usah dipirik-pirik supaya simple. Dan begitu udah wangi untuk bawang merah, bawang putih, ya udah tinggal dicemplungin aja untuk si parenya. Jadi ya udah tinggal tunggu sampai parenya itu lumayan empuk gitulah ya, baru deh nanti dimasukin kayak bahan lainnya. Kenapa hari ini tuh akunya masak pare, karena kan kebetulan suami itu kerja ya kan, jadi otomatis dia itu nggak makan di rumah pas siang harinya gitu ya teman-teman, pagi sama siang harinya. Jadi ya udah aku masak pare aja yang memang aku makan dan suami nggak makan gitulah ya pas lagi dia nggak di rumah. Jadi nanti sore mungkin kalau nggak ada halangan baru aku masak lauk yang bisa dia makan, karena rencananya nanti pengen ngebalado si layang gitu ya, karena kan memang untuk ikan layangnya tadi nggak aku goreng semua, masih lumayan ada sisaan gitulah ya untuk layangnya. Jadi nanti sore aja lah aku goreng lagi. Kenapa juga nggak aku masak sekalian di pagi ini gitu ya teman-teman, karena supaya untuk baladonya itu juga pas lagi mau dimakan itu masih benar-benar baru dimasak gitulah. Dan kalaupun nanti masih ada sisanya ya dipanasin, nggak terlalu kering-kering banget gitu kan untuk kebesokan harinya. Seperti itulah ya teman-teman. Kadang sih tergantung juga ya, kalau misalnya lagi rajin masak ya bisa sehari itu 2 kali masak lah ya kan. Kalau pas lagi males-malesnya ya mungkin 1 kali masak aja sekalian gitulah ya untuk ke sore dan ke malamnya. Dan kalaupun misalnya masaknya lumayan yang porsi banyak ya kemungkinan bisa sampai ke besok paginya lagi gitu ya teman-teman. Jadi tergantung aja sih kalau aku itu ya teman-teman, masaknya sesuai sama apa ya, kayak kemauan aja gitu masaknya itu. Kayak kalau lagi rajin ya udah gitu nanti sore masak lagi gitulah ya. Kalau pas lagi males ya udah di sekalian aja di pagi harinya itu sekalian untuk makan sore dan makan malam. Seperti itulah ya teman-teman kurang lebihnya.
Nah ini alhamdulillah untuk masakannya, osengannya udah selesai, udah matang gitu ya teman-teman. Dan inilah sedikit penampakan untuk makan kami di hari ini, maksudnya lauk gitu ya, persayuran di hari ini. Jadi jangan lupa bersyukur gitu ya teman-teman, apapun itu jenis makanannya, yang penting sehat dimakan dan enak gitulah ya. Nah, di sini lanjut lagi untuk berberes di bagian dapur, di bagian kompor, karena kan memang kalau setiap habis masak-masak, apalagi goreng-menggoreng, itu minyaknya pasti nyiprat kemana-mana. Jadi jangan lupa selalu harus dibersihkan langsung ya teman-teman. Karena juga menjaga supaya area kompor kita itu tetap terjaga kebersihannya gitulah. Karena kalau misalnya bersih, enak juga gitu kan kita memandangnya setiap kita masuk dapur gitu, dan hati itu kayak lega aja gitu ya teman-teman kalau ngelihat area kompor itu bersih gitulah ya. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini udah selesai tadi nyapu-nyapu juga, terus lanjut aja buat nyuci-nyuciin peralatan yang habis aku pakai buat masak. Karena supaya juga lega gitu ya teman-teman, tinggal nanti aku makan dan bersantai aja lah gitu. Dan sampai sini juga untuk videoku kali ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi juga segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.